Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali di channel Hera Inspirasi. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang akan memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Sebuah pelajaran dari kisah dulu dibully karena miskin, kini jadi bos perusahaan besar. Bagi sahabat yang telah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Simaklah kisah ini sampai akhir agar pesan yang disampaikan dari kisah ini dapat dipahami dengan baik. Namaku Rian. Dulu aku hanyalah anak kecil dari desa terpencil. Hidup bersama ibuku yang bekerja sebagai penjual sayur keliling. Ayah sudah lama pergi, dan kami hanya mengandalkan penghasilan kecil ibu untuk makan sehari-hari. Sepatu robek, seragam lusuh, dan kadang tak sarapan adalah hal yang biasa. Tapi aku tetap pergi ke sekolah walau sering merasa lapar. Di sekolah, aku bukan anak yang disukai. Banyak yang menjauh karena bau tubuhku yang jarang mandi dan bajuku yang tak pernah baru. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin keluar dari kemiskinan ini. Setiap hari aku dihina, dijauhi dan ditertawakan. Rasanya ingin menangis, tapi aku tahu menangis tak akan mengubah apapun. Aku memilih untuk diam dan masuk ke perpustakaan untuk membaca buku. Buku menjadi pelarianku di sana. Aku membayangkan dunia dari luar desa, dunia yang penuh harapan dan perubahan. Ibu selalu menyemangatiku meski kami hanya makan nasi dan garam. Beliau tidak pernah kehilangan harapan. Dalam doanya, ibu menyebut namaku, meminta kepada Tuhan agar aku berhasil. Cintanya adalah bahan bakar semangat. Aku belajar setiap malam di bawah lampu minyak. Buku-buku yang aku pinjam dari perpustakaan maupun dari tetangga, kertas sisa aku potongan jadi catatan. Aku tak punya semuanya kecuali semangat yang tak pernah padam. Aku percaya pendidikan bisa mengubah segalanya. Hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku kuliah di kota, bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpelajar, dan belajar langsung dari para ahli. Aku selalu duduk di depan, mencatat dengan penuh semangat. Aku tahu ini adalah awal dari perubahan besar. Selama masa kuliah, aku tak hanya belajar. Aku magang di berbagai tempat pekerjaan dan selalu mencatat semua pelajaran hidup. Dari sisa uang beasiswa dan kerja sampingan, aku mulai usaha kecil-kecilan, jualan online dari kamar kos. Modalnya pun minim, tapi semangatku besar. Rekan bisnisku pergi membawa semua uang. Aku bangkrut, jatuh lagi ke titik nol. Tapi aku tidak berhenti. Aku tahu kegagalan adalah bagian dari proses. Aku belajar lagi, membangun lagi dengan lebih hati-hati.
Usahaku mulai bangkit kembali. Aku mempunyai banyak karyawan dan memperkerjakan lebih dari 10 orang. Produk yang aku produksi ternyata laris di pasaran. Kantor kecilku semakin ramai. Dan saat itu aku baru tahu bahwa kerja keras itu membuahkan hasil. Kini aku memimpin ratusan karyawan. Perusahaanku bergerak di bidang teknologi dan sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar. Tapi aku tak lupa masa lalu. Semua rasa sakit dan perjuangan itulah yang membuatku jadi seperti sekarang ini. Aku kembali ke kampung halaman. Aku bangun sekolah gratis. Aku perbaiki rumah ibu. Mereka yang dulu membuliku kini menyambutku dengan bangga. Tapi aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk berbagi kepada mereka. Hari ini aku sering diundang untuk berbicara dalam seminar dan acara motivasi di berbagai acara. Aku menceritakan kisahku bukan untuk dipuji, tapi agar anak-anak yang seperti aku dulu tidak mudah menyerah. Karena aku percaya setiap anak dari keluarga miskin pun bisa bermimpi besar. Sebagai penutup, dulu aku dibully karena miskin, kini aku berdiri sebagai bos perusahaan besar. Tapi yang paling penting bukanlah jabatan atau harta, melainkan keyakinan bahwa aku bisa. Ingatlah, bukan dari mana kamu berasal yang menentukan masa depanmu, tapi seberapa besar tekadmu melawan keterbatasan. Baik sahabat semuanya, sekian kisah ini. Jangan lupa pantau terus channel Hera Inspirasi. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami telah menyiapkan kisah-kisah selanjutnya yang akan dibagikan kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di kisah selanjutnya.